Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Murdianto MS selaku dosen pembimbing, Ibu atau Bapak dosen penguji. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Mulydia dengan NIM J3J118121. Di sini saya akan menyampaikan hasil kajian pengembangan bisnis dengan judul penerapan pemasaran produk melalui forecasting permintaan konsumen produk bedding plans pada PT Bina Usaha Flora. Dimulai dari latar belakang. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan. Manfaat keindahan dan kecantikan tersebut dapat diperoleh dari bagian daun, bunga, batang, maupun akar. Bagian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penghias di dalam ataupun di luar ruangan, seperti pada acara pernikahan maupun upacara keagamaan dan yang lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kementerian Pertanian bahwa adanya dampak positif dari COVID-19, yaitu pendapatan yang diperoleh pedagang tanaman hias naik 40% dibanding sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha di bidang tanaman hias untuk terus berinovasi menghasilkan tanaman hias dengan kualitas terbaik. PT Bina Usaha Flora merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang florikultura atau tanaman hias. Untuk produknya sendiri, salah satunya adalah African Marigold pada unit bedding plants. Afrika Marigold ini memiliki permintaan yang paling tinggi dibandingkan dengan tanaman hias lainnya pada unit bedding plants. Tetapi pada kenyataannya, perusahaan belum dapat memenuhi permintaan konsumen tersebut. Permasalahan utamanya yaitu adalah volume jumlah produksi yang belum dapat terpenuhi oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan dapat menerapkan sistem forecasting untuk mengetahui dan memprediksi jumlah produksi pada tahun mendatang dengan menggunakan metode time series, yaitu moving average atau rata-rata bergerak. Adapun tujuan yang pertama merumuskan kajian pengembangan bisnis berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal pada PT Bina Usaha Flora. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis dengan penerapan sistem forecasting permintaan konsumen produk Afrika Marigold berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial. Selanjutnya adalah metode kajian. Untuk yang pertama adalah lokasi dan waktu PKL. Kegiatan praktik kerja lapang ini dilaksanakan pada PT Bina Usaha Flora yang berlokasi di Jalan Mariwati, Kampung Pataruman, Desa Kawunglu, Kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Untuk waktunya sendiri itu dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021, kurang lebih selama 3 bulan. Untuk teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data asli pada saat pelaksanaan PKL. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara general manager, kemudian pembimbing lapang, karyawan, lalu kepada petani sekitar dan juga konsumen yang dilengkapi dengan membagikan kuesioner terkait minat tanaman hias bedding plants. Nah, untuk data sekunder ini, data yang telah tersedia. Data itu digunakan untuk sebagai bahan referensi penulis dalam pembuatan kajian pengembangan bisnis ini. Nah, data ini bersumber dari internet, buku, artikel, dan juga arsip perusahaan. Selanjutnya adalah metode analisis. Untuk analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Untuk analisis kualitatif non-finansial yaitu dijabarkan melalui perencanaan seperti aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah aspek kolaborasi. Untuk analisis kuantitatif yaitu merupakan penjabaran perhitungan forecasting dan juga analisis finansial. Metode analisis finansial yang digunakan adalah analisis parsial. Selanjutnya adalah keadaan umum perusahaan. Sejarah. Pada tanggal 13 Mei 1993, PT Bina Usaha Flora ini mulai dirintis, yaitu ditandai dengan dilakukannya uji coba ribuan tanaman dari berbagai spesies yang berasal dari berbagai negara yang dilakukan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat oleh Bapak Ning M. Wijaya dan juga Mr. Dexter Ball dari Ball Seed Company yang didukung oleh Ibu Suhardani Bustanil Arifin dari Yayasan Bunga Nusantara. Kemudian pada tanggal 10 September 1995 itu menjadi batu tonggak sejarah berdirinya PT Bina Usaha Flora. Karena pada saat itu adanya peresmian Taman Bunga Nusantara oleh Bapak Soeharto dan juga Ibu Tira Soeharto, di mana pada saat itu PT Bina Usaha Flora ini berhasil mensuplai tanaman sebanyak 1,5 juta tanaman untuk Taman Bunga Nusantara. Adapun moto dari perusahaan PT Bina Usaha Flora ini yaitu "We Bring Colors to Your Garden". Selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari direktur utama, manajer umum, kepala unit produksi, kepala unit pemasaran, kepala unit keuangan dan administrasi, kepala unit production and support, koordinator kebun Ciwalen, supervisor benih, supervisor produksi, supervisor quality control, staf logistik, staf administrasi dan keuangan, dan yang terakhir adalah karyawan.
Selanjutnya adalah sumber daya perusahaan yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisiknya, yang pertama itu ada lahan. Lahan yang dimiliki oleh PT Bina Usaha Flora ini sebenarnya 3 lahan. Lahan 1 dan 2 itu berlokasi di Kampung Pataruman dengan luas lahan 2 hektar. Untuk lahan ketiga itu berlokasi di Kampung Cipalem dengan luas lahan 0,5 hektar. Untuk bangunannya sendiri ini memiliki bangunan greenhouse sebanyak 42 dengan tipe bersambung, kemudian memiliki aula, kantor, toilet, musola, pos satpam, dan yang lainnya. Untuk mesin sendiri yang digunakan adalah mesin molen untuk mengaduk dan mencampurkan bahan media, dan mesin sanchin yang digunakan untuk memberikan tekanan air pada saat proses penyiraman atau penyemprotan obat-obatan. Dan untuk transportasinya sendiri yang dimiliki oleh PT Bina Usaha Flora ini sebanyak 6 unit yang terdiri dari minibus, kemudian mobil bak, dan mobil T200 yang masing-masing terdiri dari 2 unit. Selain itu juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan kantor dan kebun. Untuk sumber daya manusianya ini terdiri dari 17 orang karyawan tetap dan 34 orang karyawan harian. Untuk sumber daya keuangannya ini berasal dari para pemegang saham. Selanjutnya adalah unit bisnis. Unit bisnis PT Bina Usaha Flora ini yaitu memproduksi dan memasarkan produk tanaman hias pot atau pot plants, kemudian hamparan atau bedding plants, dan bibit. Untuk aktivitas perusahaan ini terdiri dari pengadaan input, proses produksi, kegiatan pasca panen, dan kegiatan pemasaran. Pengadaan input ini terdiri dari pengadaan benih dan bibit, kemudian obat-obatan, dan media tanam. Untuk proses produksinya ini dimulai dari penyemaian benih, kemudian pemeliharaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Untuk kegiatan pasca panen ini terdiri dari kegiatan sortasi, kemudian pengangkutan, dan pengemasan. Dan untuk kegiatan pemasaran ini terdiri dari promosi, kemudian pengiriman, dan juga sistem pembayaran. Selanjutnya adalah kajian pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini didasarkan dengan analisis faktor internal dan eksternal perusahaan, yaitu faktor internal kelemahan dan faktor eksternal peluang. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu permintaan konsumen yang belum dapat terpenuhi, kemudian lahan terbatas, dan sistem perencanaan produksi yang belum maksimal. Untuk faktor peluangnya sendiri, yaitu peningkatan minat masyarakat terhadap tanaman hias dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah perencanaan produk. Yang pertama itu adalah bedding plants atau tanaman hamparan ini biasanya digunakan untuk pertamanan atau sebagai hiasan di perumahan. Untuk pemilihan tanaman hias Afrika Marigold Scrum berdasarkan hasil olah data kuesioner, dengan hasil akhirnya itu 60% dari 40 orang responden itu memilih tanaman hias Afrika Marigold. Selanjutnya, karakteristik tanaman hias Afrika Marigold ini memiliki batang yang kuat, kemudian memiliki bunga yang membulat seperti pom-pom berwarna kuning maupun orange. Adapun manfaat lebih dari tanaman hias Afrika Marigold ini yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman herbal, salah satunya untuk menyembuhkan demam. Biasanya diolah menjadi teh maupun jus. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran dimulai dari segmentasi pasar atau segmentation. Segmentasi ini terdiri dari geografis, demografis, dan psikografis. Untuk segmentasi geografis, produk Afrika Marigold ini dipasarkan di Pulau Jawa dan Bali. Demografisnya adalah remaja hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, dan psikografisnya memiliki ketertarikan pada tanaman hias. Untuk target pasar atau targeting yaitu pedagang eceran, pedagang besar, argowisata, pusat perbelanjaan, hingga konsumen akhir. Dan untuk penempatannya atau positioning-nya, tanaman es Afrika Marigold ini yang diproduksi oleh PT Bina Usaha Flora memiliki kualitas yang lebih unggul, ditangani oleh tenaga terlatih, serta memanfaatkan benih unggul standar internasional. Selanjutnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix, terdiri dari produk, price, pledge, dan promotion. Untuk produknya sendiri, tanaman hias Afrika Marigold ini memiliki warna bunga kuning dan orange. Untuk price-nya sendiri, harga tiap konsumen itu berbeda. Untuk grocery itu Rp5.000, online itu Rp6.000, dan untuk konsumen akhir itu sebesar Rp10.000. Untuk pledge-nya sendiri, pemasaran produk ini dilakukan di PT Bina Usaha Flora yang berlokasi di Jalan Mariwati, Pataruman, Cipanas, Cianjur, 43254 Jawa Barat. Untuk promosinya sendiri, promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya adalah perencanaan forecasting atau peramalan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan forecasting, yang pertama itu adalah menentukan tujuan, kemudian mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, yang ketiga memilih dan menguji metode peramalan, dan yang terakhir adalah menghasilkan peramalan. Metode yang digunakan dalam pengolahan data forecasting jangka pendek ini menggunakan salah satu metode dari time series, yaitu menggunakan metode moving average dengan rata-rata periode per 3 bulan dan 5 bulan.
Berikut ini adalah tabel data permintaan konsumen produk African Marigold pada tahun 2020 pada PT Binau Salflora. Untuk permintaannya sendiri dengan total akhir yaitu sebesar 54.837 polybag dan untuk penawarannya sebesar 48.419 polybag. Selanjutnya adalah hasil perhitungan forecasting moving average. Yang pertama itu dimulai dari moving average periode per 3 bulan yang dimulai dari bulan Oktober, November, Desember yang dijumlahkan kemudian dibagi dengan total periode menghasilkan angka sebesar 6.399 polybag yang digunakan untuk perencanaan produksi pada bulan Januari 2021. Dan selanjutnya untuk MA5 atau moving average periode per 5 bulan itu dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember yang dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 5 berdasarkan periode yang digunakan menghasilkan angka sebesar 5.985 polybag untuk perencanaan produksi pada Januari tahun 2021. Selanjutnya adalah kesalahan atau error. Kesalahan atau error ini mungkin saja terjadi pada saat merumuskan peramalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kesalahan peramalan yang dapat dilihat dari indikator nilai statistik. Di antaranya seperti mean absolute deviation atau MAD, kemudian mean square error atau MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, dalam kajian pengembangan bisnis ini, mean absolute percentage error atau MAPE yang digunakan sebagai pengukuran tingkat kesalahan atau error. Adapun range MAPE, apabila angka yang dihasilkan kurang dari 10%, maka artinya kemampuan model peramalan sangat baik. Apabila 10-20%, kemampuan model peramalan baik, kemudian 20-50% kemampuan model peramalan layak, dan apabila lebih dari 50%, kemampuan model peramalan buruk. Berikut ini merupakan hasil perhitungan mean absolute percentage error untuk periode per 3 bulan yang diperoleh sebesar 30,733% dan MAPE5 atau periode per 5 bulan yaitu sebesar 24,851%. Kedua hasil perhitungan MAPE tersebut berada pada range 20 sampai dengan 50%, yang artinya kemampuan metode peramalan ini layak. Dari hal ini, periode yang dipilih yaitu menggunakan periode per 3 bulan dengan hasil forecasting untuk bulan Januari pada tahun 2021 itu sebesar 6.399 polybag dengan tingkat error sebesar 30,733%. Hal ini dipilih atas kesepakatan dengan pihak perusahaan karena dianggap lebih efektif. Selanjutnya adalah perencanaan organisasi dan manajemen. Organisasi dan manajemen pada pengembangan bisnis ini sama dengan yang telah dilakukan dan dijalankan sebelumnya. Divisi produksi tentunya memiliki peranan utama untuk membuat perencanaan forecasting produksi tanaman hias African Marigold ini. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada bidang produksi perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi salah satunya seperti laptop, khususnya untuk mengaplikasikan Microsoft Excel dan aplikasi software lainnya yang dapat menunjang perumusan perencanaan forecasting dalam kajian pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah perencanaan kolaborasi. Dalam perencanaan kolaborasi ini, pihak perusahaan tentunya akan berkolaborasi dengan perusahaan input dan juga jasa pengiriman produk untuk pengiriman yang dilakukan di luar Pulau Jawa. Selanjutnya adalah perencanaan finansial. Adapun asumsi dasar yang digunakan, yang pertama adalah modal yang digunakan berasal dari modal sendiri, kemudian proyeksi laba rugi dibuat dalam 1 tahun, lalu jumlah peningkatan penjualan sebesar 26% dari 5.093 polybag menjadi 6.399 yang merupakan hasil dari perhitungan forecasting. Adapun harga jual input dan output yang diasumsikan konstan selama usaha berlangsung dan harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat praktik kerja lapang. Dan yang terakhir adalah besar pajak yang digunakan, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atau penerimaan di bawah 4.800.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Selanjutnya adalah perencanaan penerimaan. Penerimaan sebelum pengembangan bisnis yaitu sebesar Rp354.180.000 dan untuk sesudah pengembangan bisnis yaitu sebesar Rp383.940.000. Selanjutnya adalah perencanaan biaya, dimulai dari biaya investasi. Biaya investasi ini biaya yang dikeluarkan pada awal melakukan kegiatan usaha. Nah, biaya investasi yang dikeluarkan sebelum pengembangan bisnis ini sebesar Rp392.160.000 dan biaya investasi sesudah pengembangan yaitu sebesar Rp95.681.385 merupakan perhitungan dengan common cost. Biaya common cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberi manfaat pada lebih satu aktivitas.
Selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap ini dihitung dengan common cost, biaya sebelum pengembangan bisnis pada PT Bina Usaha Flora yaitu sebesar Rp178.418.422,68 dan biaya tetap sesudah pengembangan bisnis yaitu sebesar Rp183.956.884,22. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel yang dikeluarkan sebelum pengembangan yaitu sebesar Rp19.740.000 dan sesudah pengembangan sebesar Rp22.788.000. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Nah, proyeksi laba rugi ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan terkait usaha yang dijalankan, apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, sebelum pengembangan, laba yang dihasilkan sebesar Rp155.204.469 dan sesudah pengembangan bisnis, laba tersebut menjadi Rp176.309.140. Selanjutnya adalah RC ratio. RC ratio ini digunakan untuk melihat keuntungan relatif antara penerimaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk RC rasio sebelum pengembangan yaitu sebesar 1,79 dan sesudah pengembangan 1,86, yang artinya terjadi peningkatan dari sebelum dan sesudah pengembangan, di mana setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp1,86 penerimaan. Selanjutnya adalah analisis parsial. Analisis parsial ini digunakan untuk pertimbangan dan evaluasi perubahan yang terjadi sebelum dan pada saat sebelum dan sesudah pengembangan. Dan secara umum, tujuan dari analisis parsial ini untuk mengetahui keuntungan tambahan yang diperoleh pada saat pengembangan bisnis. Untuk keuntungan tambahan yang diperolehnya itu sebesar Rp21.173.538,5. Selanjutnya adalah simpulan. Kajian ide pengembangan bisnis penerapan pemasaran produk melalui forecasting permintaan konsumen produk bedding plants pada PT Bina Usaha Flora ini didasarkan pada faktor internal kelemahan dan faktor eksternal peluang, di mana strategi WO ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis finansial, dari hasil perhitungan kajian pengembangan bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan, karena nilai RC ratio sebelum pengembangan yaitu sebesar 1,79 dan sesudah pengembangan menjadi 1,86, yang artinya terdapat peningkatan sebesar 0,07 dan berdasarkan perhitungan analisis parsial, perusahaan memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp21.173.538,5. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, PT Bina Usaha Flora diharapkan dapat menerapkan ide pengembangan bisnis terkait forecasting karena layak secara aspek finansial dan aspek non-finansial. Yang kedua, perusahaan dalam menerapkan ide pengembangan bisnis terkait forecasting perlu memperhatikan kelengkapan data yang digunakan yaitu pada masa lalu atau lampau untuk beberapa periode seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam membuat peramalan permintaan untuk periode berikutnya. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia, khususnya pada divisi produksi, memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan ide pengembangan bisnis ini. Dalam pengembangan ide bisnis ini, tidak dilakukan penambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia divisi produksi dengan melakukan pelatihan agar semakin terlatih dalam menggunakan aplikasi software untuk perencanaan forecasting. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.